Nah, lewat apa tutup oli ini kita bisa ngecek lur kondisi olinya itu kekentalannya. Nah, seperti ini, kekentalan dari oli tersebut terlalu kental atau tidak, terus banyak oli, bisa kita lihat lewat jarum ini lur. Kayak gitu, misalkan olinya sedikit, terus dia ada indikasi motor itu berasap. Assalamualaikum lur, kembali lagi di channelnya Camat di Lamongan. Di konten kali ini kita akan memberikan sedikit tips bagaimana cara kita ngecek kondisi kendaraan yang mau kita beli, terutama kendaraan second yang tahunnya antara 5 sampai 10 tahun ya. Jadi untuk kendaraan yang baru 5 atau 10 tahun itu biasanya memiliki ciri-ciri tersendiri lur. Di sampean tidak usah berpatokan pada speedo, tapi sampean harus berpatokan pada kondisi full keseluruhan dari kendaraan tersebut lur. Antara lain dari mesin, kondisi ban, kondisi kaki-kaki, kondisi bodi keseluruhan, dan kabel-kabel juga perlu kita perhatikan lur. Nah, apa saja yang harus kita cek? Tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Mantap. Nah, untuk langkah yang paling utama biasanya kan kita lihat di speedometer kendaraan tersebut ya. Kita hidupkan speedonya di angka berapa. Nah, ini di angka 18.000 lur ya. Ini apakah sesuai dengan kondisi bannya? Jadi ketika kita melihat kalau kendaraan itu masih low kilometer, maksudnya jalannya masih sedikit, kita bisa membaca itu dari kondisi bannya lur. Kondisi ban di sini sudah terlihat agak halus untuk bagian depan. Nah, setelah itu kita lihat tahun pembuatan bannya lur. Nah, ini bulan 2 tahun 2019. Jadi ini sudah berapa sekitar berapa tahun, 4 tahunan ya, sekarang 2023 ya, 4 tahun. Speedometer masih 18.000. Untuk ban ini sesuai loh dengan plat nomornya, ini bulan 3 2024, artinya motor ini dibeli tahun 2019 bulannya 23, sedangkan bannya ini bulan 2 2019. Jadi ada penyesuaian di sini, dan karena kilometernya baru 18.000, jadi ban depan ini belum ganti. Misalkan ban depan ini sudah ganti tapi kilometernya baru 15.000 katakanlah, berarti itu ada kemungkinan kalau speedometer sudah di restart ulang lur. Jadi untuk speedo digital itu tidak bisa dipakai buat patokan. Kemudian kita motor itu sudah pernah jatuh atau tidak, kita bisa melihat dari tatapan setir di sini lur. Nah, di sini ada tatapan setir, teman bisa lihat di situ. Kalau di situ sudah luka, misalkan tepos atau bengkok, berarti motor itu sudah pernah jatuh. Meskipun kondisi ketika kita coba tes jalan itu masih lempeng lur. Di situ bisa kita lihat dari tatapan setir untuk motor yang tahunnya masih muda. Kemudian untuk bagian bodi, misalkan kalau kita nyari motor yang istilahnya kondisinya masih sangat layak, kita bisa lihat dari bodinya lur. Misalkan ada baret, nah di sini kan juga ada baret. Beda antara baret pemakaian dengan baret jatuh lur. Nah, ini kan ada, kalau baret jatuh biasanya kondisi lukanya itu lurus dalam, itu biasanya jatuh karena dia kena aspal atau kena benturan. Biasanya baretnya itu lurus
dalam lur. Untuk apa, kita nyari apa, kita lihat kondisinya seperti itu. Antara motor jatuh dengan baret pemakaian itu berbeda. Kemudian untuk mesin, kalau motor sekitar 5-10 tahun dengan kilometer di bawah 50.000, biasanya kondisi mesin belum pernah dibongkar lor. Sampean bisa ngecek baut. Jadi baut motor itu bisa kita cek, misalkan kayak gini ya. Nah, ini karena belum pernah dibuka. Jadi di sini tidak ada bekas kunci lor. Motor itu mesinnya kalau misalkan sudah dibuka tidak mungkin tidak ada cacat. Jadi sampean bisa lihat di sini di baut-baut mesin itu bisa sampean lihat. Kemudian misalkan motor itu bekas pemakaian dibongkari atau apa, bisa sampean lihat dari kondisi baut apa, baut bodinya lur. Kalau baut bodinya masih utuh, belum ada cacat kunci, sampean bisa lihat di bagian-bagian kayak gini loh. Biasanya kalau sudah pernah dibuka itu ada apa, ada bekas kunci yang membekas di baut-baut itu lor. Kayak mantanmu sing bekas ning nggone atimu lor. Jadi kayak ngono. Terus mesin sudah, cara cek speedometer sudah, ban sudah. Nah, kita juga bisa apa, untuk konten selanjutnya lor ya, nanti ini bekas stiker kayak gini, cara apa, cara menghilangkannya bagaimana, nanti saya kasih tutorialnya juga lor. Jadi untuk ngecek kondisi keseluruhannya bisa sampean coba apa yang sudah tadi saya terangkan lewat video. Nah, ini juga ada apa, klem-klem seperti ini, misalkan sudah pernah dibuka itu terlihat lor. Jadi kalau klem sudah pernah dibuka itu biasanya ada cacat obeng, karena dia harus nyongkel ya, jadi pasti ada cacat obeng lor. Kalau motor itu biasanya sering dibongkar pasang atau bekas motor buat balapan itu, nanti kebanyakan yang saya sering temukan itu kayak gitu. Jadi banyak apa, banyak goresan-goresan itu biasanya sering dibongkar lor. Untuk kondisi skok misalkan, untuk motor yang masih sehat biasanya seal skok itu belum pernah diganti. Bagaimana cara kita melihat skok itu sudah pernah dibongkar atau belum? Bisa kita lihat di baut sini lor. Baut cakram ini kalau kita apa, melepas skok atau seal skok pasti ini sudah pernah dibongkar. Jadi di sini pasti ada bekas apa, bekas kunci buat buka. Karena buka pertama dari motor baru itu sangat keras lor. Jadi kunci pasti bekas di sini. Ada bekas itu pasti. Terus baut cekok sini juga kalau sudah pernah dibuka itu pasti ada bekas luka dari kunci. Jadi tidak bisa dibohongi kalau misalkan motor itu benar-benar belum pernah bongkar atau apa, itu bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti ini lor. Nah, untuk melihat apa, kondisi masih original atau tidak, bisa kita lihat dari merek-merek di sini lor. Nah, ini mereknya Stanley, ini masih original bawaan. Nah, di sini ada baret lor, kalian bisa lihat. Ini baret kegores apa, jatuh dengan baret pemakaian itu beda lor. Nah, ini baret pemakaian karena di sini tidak ada luka dalam yang memanjang ya. Kalau biasanya kendaraan apa, utamanya motor atau mobil, kalau motor itu biasanya kalau jatuh baretnya itu panjang, lukanya dalam, itu biasanya baret jatuh lor. Tapi kalau baret pemakaian, baretnya tidak terlalu dalam, kadang kalau panjang kadang panjang lor. Tapi kalau misalkan baretnya nggak terlalu dalam itu biasanya cuma baret pemakaian saja. Nah, ini masih ori bawaan pabrik. Nah, mungkin itu saja lor
lalu kita hidupkan mesinnya ya. Sebelum kita hidupkan, misalkan kita mau ngecek kondisi mesin itu tidak ngasap atau sudah ngasap, bisa kita lihat dari olinya lur. Terkadang ketika kita membeli kendaraan mesinnya halus, tidak ngasap, begitu kita ganti oli, mesin motor tersebut menjadi kasar dan juga berasap lur. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya ada yang mengganti oli mesin itu pakai oli yang agak kental, jadi suara mesin akan menjadi halus. Kemudian setelah kita ganti, mesinnya kasar dan ngasep lur. Jadi kita bisa ngecek olinya lewat sini. Nah, lewat apa, tutup oli ini kita bisa ngecek lur kondisi olinya itu, kekentalannya. Nah, seperti ini, kekentalan dari oli tersebut terlalu kental atau tidak, terus banyak oli, bisa kita lihat lewat jarum ini lur. Kayak gitu, misalkan olinya sedikit, terus dia ada indikasi motor itu berasap. Ada juga apa, motor itu pakai oli yang kental, jadi untuk menghaluskan mesin itu dia pakai oli kental, itu juga bisa. Kita juga bisa melihat dari knalpot. Jadi dari lubang knalpot sini kita bisa lihat, kalau kebanyakan motor yang berasap itu bagian sini itu hitam pekat. Di bagian lubang knalpot ini biasanya apa, ada semacam debu tebal hitam, itu biasanya kondisi mesin sudah ngasep. Terus untuk apa, kabel-kabel, sampean juga bisa cek bagian, misalkan nggak bisa bongkar ya, kita lihat dari kabel yang bisa kita cek saja lor. Nah, kalau misalkan apa, soket-soket di situ masih soketan semua, soketnya masih bagus ya, berarti belum pernah dibongkari untuk kabel-kabelnya lor. Nah, kayak gini kan ada kabel-kabel, kita cek semuanya bisa. Nah, itu saja lor, sedikit tips ketika kita mau membeli motor second dengan kondisi yang bagus. Bisa kita lakukan pengecekan seperti yang ada di video tadi lor. Sekian dulu dari saya, Cak Madudi Lamongan. Salam kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.